Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya, beberapa waktu yang lalu ini ada kabar pemain yang dikaitkan dengan Manchester United, Sandro Tonali ini here we go ke Tottenham Hotspur. Pergerakan Tottenham Hotspur di bursa transfer musim panas kali ini sangat-sangat agresif. Mereka nampak ingin memperbaiki situasi yang terjadi musim lalu di mana mereka nyaris terdegradasi. Kali ini mereka sangat-sangat agresif sekali di bursa transfer. Tapi gue tidak ingin membahas terkait dengan itu. Gue ingin membahas terkait dengan angka dari Sandro Tonali dan juga Matheus Fernandes dan juga Elliot Anderson, di mana tiga pemain ini dikaitkan sebelumnya dengan Manchester United. Manchester United menempatkan Elliot Anderson sebagai daftar tertinggi buruan untuk posisi gelandang musim panas ini. Sandro Tonali sempat dikabarkan juga masuk ke daftar buruan, walaupun Manchester United yang yang menempatkan Sandro Tonali di dalam daftar, tapi dengan segera dalam tanda kutip menjaga jarak ya, karena ada indikasi bahwa Newcastle United ini akan memasang harga yang sangat tinggi, dan ternyata kejadian betul. Lalu Matheus Fernandes juga ya. Jadi kalau gue nilai atau kalau gue lihat bahwa pemain-pemain incaran Manchester United itu valuasinya ada di angka 116 juta, yaitu adalah Elliot Anderson, lalu 85 juta pounds ya untuk Matheus Fernandes, atau sekitar 98 juta euro, dan yang terbaru adalah Sandro Tonali yang angkanya bahkan 105 juta euro. Ini sangat luar biasa bahwa ternyata memang valuasi pemain-pemain incaran Manchester United ini membengkak. Ini bahkan bergulir seperti kayak liar ya, menurut gua angkanya seperti kayak tidak masuk akal. Nah, Manchester United sendiri dari awal bersikap bahwa mereka ini memiliki policy ataupun juga aturan ya, terkait dengan situasi finansial. Mereka memiliki misalnya batasan usia ya, lalu juga angka-angka tertentu, valuasi-valuasi yang mereka juga tetapkan untuk target-target yang mereka inginkan. Jadi mereka tidak hanya melihat dari sisi teknis saja, tapi juga ada perimbangan dari sisi finansial, dan menurut gue ini penting. Karena untuk menjaga keseimbangan skuad, lalu juga untuk mengantisipasi misalnya sang pemain ingin dilepas lagi. Bagaimana Manchester United di periode-periode sebelumnya sering sekali mengalami kesulitan ya, karena Manchester United mendatangkan dengan angka yang terlampau tinggi, memberikan gaji juga yang terlalu besar. Manchester United sering terlibat dalam perang harga dengan klub-klub lain, tapi justru kontraproduktif. Ya, Manchester United sering justru tidak mendapatkan apa yang mereka cari dengan pemain-pemain mahal itu. Justru lebih sering, itu yang ingin gue katakan, justru lebih sering mendapatkan kesulitan setelahnya, dan prestasi yang secara konsisten yang mereka ingin dapatkan tidak pernah terjadi di Old Trafford. Kali ini Manchester United memiliki pendekatan yang berbeda. Bukannya Manchester United tidak mampu. Kalau gue lihat misalnya dari situasi Matheus Fernandes ya, Manchester United ini sempat memberikan tawaran dengan angka yang sama dengan yang diberikan oleh Tottenham Hotspur, tapi dengan struktur pembayaran yang tidak sama, yang menurut gue lebih lunak, tapi akhirnya ditolak oleh West Ham United. Bagaimana Tottenham Hotspur memberikan 85 juta pounds, ini uang langsung ya, secara cash, sementara Manchester United tidak. Manchester United 70 tambah 15 add-ons, dan tidak diterima oleh West Ham United. Sang pemain pun juga tidak jelas ya sikapnya, dan ini juga dibahas di beberapa media. Nah, terkait dengan hal ini, gue secara ringan amatiran, gue apresiasi sikap dari manajemen Manchester United. Bagaimana mereka melihat situasi yang bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang, bahwa mereka ingin memberikan sebuah statement ataupun ketegasan kepada market, artinya klub yang memiliki pemain yang diincar oleh Manchester United, dan juga dari pihak pemain, bahwa Manchester United saat ini ataupun manajemen Manchester United saat ini berbeda. Mereka tidak lagi dengan mudah ya menuruti apa kehendak dari klub lain yang memiliki pemain yang mereka incar. Bagi pihak pemain pun juga Manchester United memberikan situasi yang tegas juga nih, bahwa Manchester United memiliki batasan terkait dengan gaji misalnya ya, dan lain-lain. Lalu yang tidak kalah penting juga, Manchester United hanya terbuka bagi pemain yang memang ingin datang ke Manchester United. Dan bukan hanya ingin, pemain pun juga diharapkan menunjukkan usaha untuk bisa hadir di Old Trafford. Dan menurut gue ini merupakan penegasan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial. Dan Manchester United sebenarnya sudah melihat hasilnya. Kalau melihat dari
situasi bursa transfer musim panas tahun lalu, bagaimana Matheus Cunha, bagaimana Mbeumo, bagaimana Sesko yang didatangkan, itu bukannya tanpa saingan, itu bukannya tanpa proses. Tapi bagaimana pemain-pemain ini menunjukkan bahwa mereka memang sangat ingin tampil di Manchester United ya, di Old Trafford, dan itu membuat akhirnya situasi bagi Manchester United ini lebih enak untuk melakukan pergerakan. Leny Yoro pun juga demikian ya, diincar oleh raksasa Real Madrid, tapi bagaimana sikap dari Leny Yoro ini jelas ingin bermain di Manchester United, dan ya akhirnya dia datang ke Old Trafford. Jadi dari situ gue melihat sekarang bagaimana pemain yang datang paling tidak dalam 2 era bursa transfer, memang mungkin tidak semuanya, tapi mungkin sebagian besar, bahwa ya sebenarnya mereka ini memang betul-betul ingin bermain di Manchester United. Bahwasanya mungkin ada beberapa pemain penampilannya masih belum optimal, yaitu dinamika sebagai seorang pemain sepak bola profesional ya. Mungkin ada situasi up and down, ada situasi naik dan juga turun. Nah, sekarang balik lagi nih, dengan situasi bahwa Manchester United harus, bukan cuma butuh ya, tapi harus mendatangkan pemain lini tengah. Keadaan dari market ini sangat luar biasa ya menurut gue. Sandro Tonali harganya 100 juta, Matheus Fernandes mendekati 100 juta, Elliot Anderson pun juga sangat tinggi sekali. Nah, ini bagaimana selanjutnya bagi Manchester United? Akankah Manchester United bisa mendatangkan pemain dengan angka yang reasonable, angka yang masuk akal? Well, menurut gue seperti ini ya. Bukannya Manchester United ini tidak mampu. Manchester United itu memiliki valuasi, manajemen memberikan valuasi kepada beberapa pemain yang mereka memang incar. Dan ketika klub yang memiliki pemain tersebut memberikan valuasi yang terlampau tinggi, manajemen Manchester United mungkin tidak langsung berusaha untuk memenuhinya, tapi dengan struktur ataupun dengan cara yang berbeda. Misalnya dalam situasi Matheus Fernandes. Nah, dari situ gua sih tetap optimis ya, melihat bahwa Manchester United pada akhirnya akan mendatangkan pemain tengah. Karena manajemen tahu mereka tidak bisa tidak mendatangkan pemain. Apakah misalnya ini akan bergulir menjadi sebuah tantangan yang berujung pada pembelian panik misalnya di akhir bursa transfer nanti? Gua melihat bahwa sampai dengan saat ini belum ada situasi di mana manajemen Manchester United ini harus panik. Kenapa? Waktu masih cukup panjang. Kalau kita melihat misalnya bursa transfer ini akan ditutup di bulan September, jadi masih jauh banget. Lalu kalau kita melihat Liga Inggris baru dimulai sekitar pekan ketiga kalau nggak salah ya, dari bulan Agustus. Saat ini kita baru berada di awal banget dari bulan Juli. Jadi masih cukup lama. Lalu kalau melihat juga bagaimana masa periode pre-season dari Manchester United. Pertandingan pertama pre-season itu baru akan berlangsung di sekitar tanggal 18 atau tanggal 19 bulan Juli ini. Itu pertandingan pertama ya, dan ada rangkaian-rangkaian lainnya. Jadi menurut gua masih ada banyak waktu. Dan Manchester United pun juga memiliki pemain-pemain alternatif yang sudah sering sekali tersebar di media, di mana-mana ya daftarnya. Tapi dengan sikap Manchester United yang tegas ini justru akan memberikan indikasi bahwa oke, pemain memang betul diincar oleh Manchester United. Bagaimana sikap mereka? Apakah mereka juga ingin untuk bermain di Manchester United? Kalau memang ingin, do something, lakukan sesuatu. Lalu juga klub-klub yang memiliki pemain tersebut. Yang klub-klub ini juga yang tahu bahwa Manchester United memiliki daftar dari pemainnya yang diminati tersebut. Mereka tahu bahwa Manchester United kemungkinan besar akan melakukan pergerakan untuk mendatangkan pemainnya, tapi dengan angka yang realistis, angka yang valuasinya itu dari Manchester United, bukan sebaliknya. Dan menurut gue ini merupakan sebuah terobosan baru, bahkan paradigma baru, yang kalau gue lihat justru positif ya. Jadi ini situasi yang tidak sama dengan bursa transfer ataupun bagaimana Manchester United bersikap dalam bursa transfer sebelumnya, di mana menurut gue terlalu memberikan banyak ya, valuasi itu terlalu berlebihan, menurut gue terlalu tinggi. Memang ada kesulitan, artinya negosiasi mungkin ya, lalu belum lagi mungkin juga ada persaingan dari klub-klub lain. Tapi ya inilah dinamikanya, dan inilah yang seharusnya manajemen Manchester United lakukan sebelum-sebelumnya. Artinya mereka berpikir strategi bagaimana untuk menekan angka dari pemain yang diincar. Mungkin ada saingan, iya, tapi bagaimana caranya meyakinkan sang pemain untuk tetap memilih Manchester United. Benjamin Sesko sudah memberikan sebuah contoh ya, walaupun tawaran yang diberikan oleh Manchester United ini lebih kecil daripada klub lain, tapi akhirnya dia bermain di Old Trafford. Dan ini juga merupakan contoh juga kalau
bukannya tidak mungkin kalau Manchester United memberikan tawaran yang lebih rendah, maka pemain tidak akan datang ke Manchester United. Ini bisa saja tetap terjadi. Nah, kita akan lihat seperti apa. Gue juga tetap menantikan ini, siapa yang akan datang ke Manchester United. Tapi ada satu, mungkin bisa dikatakan kepastian ya, bahwa nampaknya memang pemain yang datang ke Manchester United memang betul-betul pemain yang ingin bermain di Manchester United. Bukan hanya sekedar pemain yang ya menerima gaji tinggi ataupun biaya transfer yang terlampau tinggi ya, yang terkait dengan situasi finansial. Tidak, tapi memang pemain yang ingin bermain di Manchester United dan ingin mengangkat Manchester United. Kita lihat akan seperti apa, bagaimana nomor Sobat Football United. Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.